Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar masuk kepada pelajaran keempat di semester 2, yaitu bulan Ramadan yang penuh hikmah. Nah, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bulan Ramadan, yang mana hari ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, dan setelah itu Ramadan. Nah, berarti kita akan mempelajari materi tentang bulan Ramadan yang penuh hikmah. Oke, kita masuk pelajaran pertama, yaitu mengetahui rukun Islam yang kita ketahui, yaitu ada 5. Di antaranya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji. Yaitu yang akan kita pelajari, yaitu rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Di dalam Al-Quran yang menjelaskan puasa atau menjelaskan bulan Ramadan, yaitu tepat pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itulah perintah yang diperintahkan oleh Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, apa sih arti puasa ketika di bulan Ramadan? Arti puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Artinya terbitnya fajar itu dari mulai setelah azan subuh sampai dengan azan maghrib. Nah, macam-macam puasa itu ada 3. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib itu yaitu dilakukan ketika bulan Ramadan. Yang pertama dilakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua pada puasa nazar. Puasa nazar itu dimana ketika kita berjanji. Nazar itu atau bisa disebut janji. Ketika kita bilang, oh apabila aku di UTS hari ini aku mendapatkan nilai 100 semua ulanganku, maka aku akan berpuasa. Itu disebut puasa nazar. Yang kedua, puasa kifarat. Puasa kifarat itu puasa yang dilakukan ketika dia melakukan sesuatu di bulan Ramadan. Ya, ketika dia berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, aku minum, aku muntahin biar berdarah, biar keluar muntah, biar puasaku batal. Nah, di situ dia maka akan dikenakan namanya puasa kifarat, dia membatalkan puasa itu. Nah, selanjutnya puasa qadha, ya. Itu puasa wajib qadha. Ketika di bulan puasa kamu sakit, maka harus digantikan setelah Idul Fitri. Namanya puasa muqadha, puasa qadha. Yang kedua, macam-macam puasa adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu puasa Senin Kamis yang biasa kita lakukan, namun kita hanya melakukan di hari Kamis. Nah, yang selanjutnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Tepat seumpama hari ini 1 Syawal, di hari selanjutnya yaitu tanggal 2, 3 dan seterusnya itu kita dinamakan puasa Syawal. Dan yang selanjutnya adalah puasa Arafah. Nah, puasa Arafah itu biasa dilakukan ketika 1 hari sebelum Idul Adha atau Lebaran Haji. Selanjutnya puasa pada tanggal 10 Muharram, ya. Puasa Muharram, 10 Muharram. Nah, yang ketiga di antara macam-macam puasa adalah puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan yaitu tepat tanggal 1 Syawal atau disebutnya Idul Fitri. Nah, yang kedua tanggal 10 Dzulhijjah yaitu disebutnya Idul Adha. Tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah disebutnya adalah hari tasyrik. Ya, sampai sini. Nah, lanjut kepada puasa yang ditentukan melalui 3 cara. Ya, ada ruqyah. Terus yang keduanya ada hisab, yang ketiganya menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Syarat-syarat wajib puasa yaitu syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Sudah jelas ya teman-teman. Kalau bukan orang Islam atau bukan beragama Islam, berarti dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, berakal. Jelas.
orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, balik, yaitu yang sudah menemui usia atau masa baliknya. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi atau tamu bulanan. Yang keempat adalah kuat berpuasa, tidak sakit, bukan orang tua, ya, bukan orang tua yang sudah sepuh. Nah, selanjutnya syarat sah puasa. Bedanya dengan syarat wajib puasa, kalau dia seorang muslim dia wajib untuk berpuasa, tapi kalau syarat puasa, syarat sah puasa, kalau dia orang Islam dia harus berpuasa. Itu yang menjadikan puasanya sah. Yang kedua, mumayyiz. Orang yang sudah berusia di atas 7 tahun disebut mumayyiz. Nah, untuk teman-teman kelas 5 rata-rata sudah berusia 10 sampai dengan 11 tahun. Oke, yang ketiga suci dari haid dan nifas. Apa sih haid dan nifas? Haid itu tamu yang setiap bulan disebut menstruasi untuk bagi kaum perempuan. Nifas bagi orang yang telah melahirkan. Berbeda ya teman-teman antara haid dan nifas. Ya. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan. Jelas yang namanya puasa Ramadan pasti bulan Ramadan, bukan bulan Syawal atau Zulhijjah atau Dzulqa'dah, yang lain bulan lain sebagainya. Nah, selanjutnya rukun puasa. Yang pertama, niat puasa. Niat puasa itu apa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, di antara rukun puasa yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa, ya. Menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai dari waktu imsak. Waktu imsak itu sebelum waktu subuh, ya. Selanjutnya, yang disunahkan berpuasa. Sunah-sunah yang dilakukan ketika bulan Ramadan, di antaranya menyegerakan berbuka puasa. Ketika sudah azan maghrib, deg 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 deg, Allahu Akbar, itu sudah waktu azan maghrib. Maka teman-teman untuk segera menyegerakan berbuka puasa. Jangan menunggu waktu isya ataupun apalagi subuh lagi. Nah, yang kedua, berbuka dengan sesuatu yang manis. Karena apa? Ketika kita menggunakan sesuatu yang manis, semua darah organ tubuh kita itu kembali ternetralisir. Nah, yang ketiga, makan sahur dan mengakhirinya. Ya, artinya mengakhiri sahur itu bukan mendekati imsak. Kalau mendekati imsak terlalu terburu-buru. Artinya, ketika sudah waktu sahur, waktunya sahur itu bisa dari setengah 4 atau sampai dengan jam 4, 30 menit. Bukan mendahulu, kalau bukan mengakhiri sahur bukan jam 12 aku duluan, itu bukan akhir namanya. Nah, artinya mengakhiri imsak itu mendekati waktu-waktu mengakhiri sahur itu mendekati waktu-waktu imsak. Artinya masih ada 30 menit sampai kurang lebih 1 jam, ya. Berdoa sebelum dan ketika berbuka puasa. Sebelum berpuasa dan berdoa ketika berbuka puasa. Yang keempat, memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, ya. Jadi yang selanjutnya melaksanakan sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran serta iktikaf di masjid. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid yang tepatnya 10 hari sebelum menjelang Idul Fitri, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah dan amalan di bulan Ramadan. Memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Karena amalan-amalan sunnah yang disunahkan pada bulan Ramadan itu adalah semua pahalanya dilipat gandakan. Next, kita lanjut kepada yang membatalkan puasa. Nah, biasanya teman-teman bertanya yang membatalkan puasa, Miss, nangis batal tidak? Miss, kentut batal tidak puasanya? Nah, disinilah yang kita tahu ada yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Jelas, makan dan minum dengan sengaja itu akan membatalkan puasa, teman-teman. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Seumpamanya sangat lapar, udah nggak tahan minum, udah nggak tahan haus, nggak tahan lapar, itu tangan dirogok, masukin ke mulut, dan akhirnya dia tiba-tiba muntah, maka hari itu juga puasanya dia batal. Yang ketiga, keluar darah haid dan nifas. Ketika teman-teman, khususnya untuk perempuan, ketika dia mengeluarkan haid
nifas, haid, nah ada tamu bulanan, maka puasa itu seketika itu puasanya dianggap batal walaupun kurang 2 atau 1 menit lagi menjelang berbuka puasa, ya. Makanya harus tahu perempuan mana waktunya datang bulan, dia harus mengetahui. Nah, yang keempat adalah hilang akal. Ya, jelas tiba-tiba ketika kita sahur berpuasa, terus di pertengahan di zuhur tiba-tiba orang itu gila, stres. Ya, maka dengan itu puasa jadi batal. Dan kelima adalah murtad. Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Ya. Selanjutnya apa? Hikmah puasa. Di antaranya membentuk pribadi yang bersyukur. Bersyukur artinya ketika orang yang berpuasa membentuk pribadi yang bersyukur, dia melatih, dia merasakan bagaimana susahnya orang-orang yang di sekeliling kita yang biasa 1 atau 2 hari dia baru bertemu dengan makanan, atau bisa jadi dalam 1 hari dia tidak makan sama sekali. Itu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Yang kedua apa? Mendidik kedisiplinan. Waktunya sahur, waktunya berbuka, waktunya sholat, dia sudah mendisiplinkan diri. Terus mendidik kejujuran. Karena apa? Ketika kita berpuasa tidak jujur, banyak bohong, terus berdusta, puasa kita tidak batal tapi mengurangi pahala, atau bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala puasa yang kita dapat, hanya lapar dan haus. Nah, selanjutnya yang keempat, menjaga kesehatan. Jelas ilmuwan-ilmuwan luar negeri pun mengakui bahwa berpuasa dalam 1 hari pun, dalam 1 hari dari waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari, itu sudah mengakui bahwa kesehatan itu dengan berpuasa organ tubuh kita menjadi sehat. Ya, jadi tidak ada yang namanya orang berpuasa dari waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari tiba-tiba dia kritis, tidak ada. Ya, mengerjakan sikap sosial. Nah, artinya ketika orang yang berpuasa, kita mengajarkan kepada diri kita pribadi menjadi orang yang bersosial. Artinya apa? Ketika sholat tarawih yang biasa sholat isya di rumah, sekarang sholat tarawihnya bersama-sama, bertemu dengan orang-orang tetangga, saudara, teman dan lain sebagainya, kita belajar bersosialisasi. Nah, oke, orang-orang yang boleh meninggalkan puasa apa? Siapa aja teman-teman? Di antaranya orang yang sedang sakit, ya, orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Seumpamanya teman-teman mau pulang kampung dalam kondisi puasa bulan Ramadan, di bulan dari berangkat habis subuh berniatkan puasa, tiba-tiba di perjalanan kondisi panas, macet dan lain sebagainya, teman-teman boleh membatalkan puasanya, boleh tidak berpuasa. Tapi kembali kepada tadi, puasanya harus dikodok. Nah, selanjutnya apa? Ibu hamil dan menyusui, ya, jelas karena ibu hamil dia ada janin di dalam perutnya yang memang harus diasupi makanan yang tidak bisa menahan, dan terutama ibu menyusui juga. Orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, ya. Nah, perempuan yang sedang haid dan nifas, ya, ini tadi Mister bilang kalau perempuan haid itu walaupun 1 menit menjelang berbuka maka puasanya batal. Apalagi ketika dia dari subuh sudah haid, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nifas yaitu orang yang setelah lahiran, darah yang setelah keluar dari lahiran. Kita lanjut. Nah, amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, semua amalan-amalan kebaikan yang dianjurkan pada bulan Ramadan, dia itu menghasilkan berlipat ganda pahala. Tadi melaksanakan sholat tarawih dan witir, terus memperbanyak ibadah, tadarus, baca Al-Quran, nah, terus iktikaf, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah pada Allah, yang ibadah-ibadah yang lainnya. Mister, boleh nggak kalau ibadah-ibadah itu yang selain ada di sini kita membagi, menolong teman? Boleh. Ibadah itu tidak harus yang ada yang tertera di sini. Ibadah itu boleh apa saja selama itu menghasilkan kebaikan untuk bersama, ya. Oke, teman-teman, itu saja pembahasan materi Ramadan tentang berhikmah di bulan Ramadan. Setelah itu nanti teman-teman akan mengerjakan tugas latihan yang ada di buku, dan silakan dipelajari, dibaca lagi. Lebih lengkapnya nanti materi akan kita kirim ke grup. Terima kasih dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.